Bahasa menjadi alat komunikasi kita. Tetapi bahasa Indonesia bukan hanya sekedar sebagai alat komunikasi, melainkan ini menjadi simbol perjuangan yang menunjukkan identitas bangsa kita. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang setiap harinya kita gunakan. Namun tahukah kita bahwa bahasa ini punya perjalanan yang panjang, dari bahasa Melayu kuno hingga akhirnya diakui sebagai bahasa persatuan. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia adalah kisah adaptasi, pertemuan budaya, dan perjuangan bangsa untuk membangun identitas bersama. Asal-usul bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari rumpun Austronesia, yang merupakan sebuah rumpun bahasa besar yang tersebar dari Taiwan hingga Pasifik. Ribuan tahun lalu, nenek moyang bangsa Indonesia bermigrasi membawa bahasa Melayu Polinesia. Dari sinilah lahir bahasa Melayu awal, yang digunakan dalam komunikasi antar suku di Kepulauan Nusantara. Sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah dipahami ini membuatnya cepat menyebar sebagai alat komunikasi utama, terutama bagi jalur perdagangan maritim. Terbukti tertulis dari penggunaan bahasa Melayu dapat kita lihat pada prasasti abad ke-7, misalnya prasasti Kedukan Bukit di Palembang yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu bahasa Melayu dipakai dalam urusan keagamaan dan pemerintahan. Kosakata Sanskerta masuk dengan sangat kuat karena pengaruh agama Hindu dan Buddha. Misalnya istilah Raja Pustaka dan agama. Penyerapan ini menunjukkan bahwa sejak awal bahasa Melayu sudah bersifat terbuka dan menerima pengaruh budaya luar tanpa kehilangan jati dirinya. Seiring berkembangnya perdagangan antar pulau dan masuknya Islam sejak abad ke-13, bahasa Melayu semakin berfungsi sebagai lingua franca. Perdagangan dari Jawa, Sumatera, Maluku, hingga para pedagang asing yang datang dari Gujarat dan Arab menggunakan bahasa Melayu ini sebagai bahasa penghubung dalam perdagangan mereka. Dan masuklah bahasa-bahasa yang lain dan dengan adanya bahasa-bahasa melalui hukum Islam. Dengan demikian, bahasa Melayu menjadi bahasa kosakatanya semakin kaya, tetapi mudah dipahami oleh banyak kalangan. Ketika bangsa Eropa datang, terutama Belanda pada abad ke-17, bahasa Melayu mengalami babak baru. Bahasa ini mulai digunakan dalam administrasi kolonial, misionaris hingga dunia pendidikan. Surat kabar berbahasa Melayu mulai terbit, buku-buku juga mulai dicetak dengan huruf Latin, serta karya sastra mulai ditulis untuk pembaca secara luas. Disinilah bahasa Melayu mengalami proses modernisasi. Tata bahasanya lebih dibakukan, sistem ejaan diperbaiki, dan kosakatanya bertambah dari bahasa Belanda, misalnya ada kantor, polisi, resi, dan asuransi. Bahasa Melayu dicetak inilah yang menjadi dasar bahasa Indonesia menjadi modern. Titik balik paling penting terjadi pada 28 Oktober 1928 ketika para pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan Sumpah Pemuda, yaitu berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Keputusan ini sangat visioner karena bahasa Melayu yang sebelumnya hanya dianggap sebagai bahasa pergaulan diangkat menjadi simbol persatuan nasional. Dari sinilah istilah bahasa Indonesia resmi digunakan untuk menggambarkan bahasa persatuan yang menyatukan beragam suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia langsung ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 sebagai bahasa resmi negara. Pemerintah membentuk lembaga kebahasaan untuk menyusun kamus, tata bahasa baku, dan aturan ejaan yang berlaku secara nasional. Bahasa Indonesia mulai dipakai di sekolah, perguruan tinggi, pemerintahan, media massa, hingga karya sastra. Dari sinilah bahasa ini semakin mapan, tidak hanya sebagai bahasa komunikasi, tetapi juga sebagai bahasa ilmu pengetahuan, pendidikan, dan politik. Memasuki abad ke-21, bahasa Indonesia menghadapi tantangan baru di era globalisasi dan digital. Media sosial, musik, film, dan teknologi menghadirkan kosakata yang gaul, serapan dari bahasa Inggris, serta singkatan-singkatan baru. Meski demikian, bahasa Indonesia baku tetap dijaga melalui pendidikan dan aturan resmi. Di sisi lain, bahasa ini juga semakin dikenal UNESCO, bahkan mengakui pentingnya bahasa Indonesia dan sejumlah negara mulai mengajarkannya di universitas.
Hal ini menunjukkan bahwa bahasa kita bukan hanya bahasa nasional, tapi juga bahasa yang sudah mendunia. Perjalanan bahasa Indonesia membuktikan bahwa bahasa ini adalah hasil dari akulturasi budaya, perdagangan, kolonialisme, hingga perjuangan kemerdekaan. Dari akar Austronesia, pengaruh Sanskerta, Arab, Belanda, hingga globalisasi modern, bahasa ini terus berkembang tanpa kehilangan fungsinya. Sebagai perekat bangsa, dan bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, melainkan identitas, kebanggaan, dan simbol persatuan bangsa. Dengan menjaganya, kita juga menjaga jati diri Indonesia di tengah dunia yang terus berubah.